Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi memperkenalkan diri, nama saya Ardelia Putri Ramadhani, NPM 18131057 dari kelas A Pendidikan Ekonomi 2018. Jadi di sini saya akan mengerjakan UTS, di mana UTS-nya yaitu menjelaskan siklus keuangan akuntansi. Itu mata kuliah praktik akuntansi, di mana dosen pengampunya Bu Anila Mawati SPDMP. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan siklus 1 perusahaan jasa barista laundry. Yang pertama yaitu ada jurnal umum. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu barista laundry itu merupakan usaha yang menyediakan jasa antara lain cuci kering, setrika, dan cuci setrika. Di mana harga per kilogramnya yaitu cuci kering 6.000 per kilogram, setrika 8.000 per kilogram, dan cuci setrika 10.000 per kilogram. Oke, lanjut. Kita langsung ke soalnya. Oke, jadi di sini berikut transaksi selama bulan Maret 2020. Jurnal umum periode Maret 2020. Pada tanggal 1 Maret, Nona Saviola menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 250 juta. Dan di jurnal umumnya yaitu nama akun dan keterangannya kas pada modal senilai 250 juta. Seperti yang sudah tertulis di layar. Lalu lanjut ke tanggal 2 Maret, Nona Saviola membeli 3 unit mesin cuci Sharp senilai 3 juta secara tunai. Lalu Nona Saviola juga membeli 3 unit mesin pengering Modena senilai 5 juta rupiah. Dan di jurnal umumnya ada nama akun dan keterangannya peralatan pada kas nilai 9 juta. Itu untuk yang mesin cuci Sharp. Kenapa 9 juta? Karena harga satuannya itu 3 juta kali 3, jadi 9 juta. Lalu yang 5 juta itu juga sama aja. Peralatan pada kas nilai 15 juta. Kenapa 15 juta? Karena harga satuannya 5 juta. Sedangkan Nona Saviola membeli 3 unit. Jadi 5 juta dikali 3 sama dengan 15 juta. Lalu pada tanggal 3 Maret membeli setrika uap laundry sebanyak 3 unit seharga 3.200.000 secara tunai. Dan transaksinya yaitu peralatan pada kas nilai 9.600.000. Kenapa 9.600.000? Karena harga satu unitnya itu 3.200.000. Sedangkan Nona Saviola membeli 3 unit, jadi 3.200.000 dikali 3 unit sama dengan 9.600.000. Lalu pada tanggal 4 membeli perlengkapan laundry, timbangan sabun cuci, pewangi, pakaian, hanger, jemuran, dan lainnya senilai 6 juta secara tunai. Dan nama akun dan keterangannya perlengkapan pada kas senilai 6 juta karena Nona Saviola membeli perlengkapan. Lalu pada tanggal 6 Maret membeli kendaraan senilai 20 juta secara tunai. Transaksinya yaitu kendaraan pada kas karena Nona Saviola membeli kendaraan senilai 20 juta di debit dan kasnya berkurang di kredit. Kendaraan bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Lalu pada tanggal 8 menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry selama 2 tahun senilai 48 juta secara tunai. Transaksinya yaitu sewa dibayar di muka pada kas senilai 48 juta. Karena Nona Saviola menyewa rukonya untuk 2 tahun selama 2 tahun. Lalu pada tanggal 10 menerima jasa laundry antara lain jasa cuci kering 5 kg, jasa setrika 7 kg, jasa cuci kering 8 kg. Sudah seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas, yaitu jasa cuci setrika itu 10.000 per kilogram. Karena ini jumlahnya 5 kg, jadi 10.000 dikali 5 kg. Lalu yang setrika itu 8.000. Karena jumlah 7 kilo, jadi 8.000 dikali 7. Lalu yang jasa cuci kering itu 6.000. Jadi 6.000 dikali 8. Kita jumlahkan semuanya, jadi ketemu 154.000. Itu kas pada pendapatan jasa, karena perusahaan ini mendapatkan uang dari konsumen senilai 154.000 di kas pada pendapatan jasa. Lalu ada juga konsumen yang membayarnya dengan cara kredit, yaitu jasa cuci setrika 5 kg sama jasa setrika 8 kg. Kita kalikan seperti yang awal tadi, lalu dijumlahkan, ketemu 114.000.
Karena itu piutang, jadi piutang usaha pada pendapatan jasa itu piutang karena uangnya masih belum kita terima berupa piutang. Lalu lanjut, kita ke tanggal 12, yaitu jasa cuci setrika senilai 5 kg, sebanyak 5 kg, jasa setrika 4 kg, jasa cuci kering 6 kg. Kita jumlahkan lagi seperti tadi, jasa cuci setrika 10.000, jasa setrika itu 8.000, jasa cuci kering itu 6.000. Kita kalikan lagi seperti yang awal tadi, ketemulah 118.000. Dan akunnya kas pada pendapatan jasa, sama seperti yang tanggal 10 tadi. Lalu piutang pada pendapatan jasa senilai 46.000 karena terdapat piutang cuci setrika sebanyak 3 kg dan setrika sebanyak 2 kg. Lalu lanjut ke tanggal 14, yaitu membayar beban utilitas senilai 1.500.000, yaitu nama akunnya beban utilitas pada kas senilai 1.500.000 karena kita membayar beban dan kasnya berkurang keluar gitu. Lalu lanjut kita pada tanggal 16, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa cuci setrika 5 kg dan jasa setrika 8 kg. Kita lihat lagi tadi di tanggal 10 di jurnal umum ini, kan kita dapat kas sama pendapatan jasa tuh. Dan ini, kita ada piutang pada tanggal 10 itu. Dibayar pada tanggal 16 Maret. Jadi, kita tulis kas pada piutang. Kas kita bertambah dan piutang kita udah nggak ada lagi. Jadi, kas pada piutang senilai Rp114.000. Lalu lanjut pada tanggal 18 Maret, membeli perlengkapan laundry sebesar 500 secara tunai. Dan nama akunnya yaitu perlengkapan pada kas, karena kita membeli perlengkapan dan kas berkurang di kredit. Tuh. Lalu pada tanggal 19 Maret, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa cuci setrika 3 kg dan jasa setrika 2 kg. Kita lihat di jurnal umumnya, pada tanggal 12, ternyata ada kita piutang, yaitu senilai 46.000 dan dilunasi pada tanggal 19 Maret. Maka nama akunnya yaitu kas pada piutang, karena kas kita bertambah dan piutang kita udah kurang. Gitu. Lalu, pada tanggal 20 itu terdapat menerima jasa laundry, jasa cuci setrika 10 kg, dan jasa cuci kering 8 kg. Jadi 10 kilo cuci setrika kita kaliin 10.000, 100.000, sama cuci kering 6.000, kali 8 kilo, ketemulah 148.000. Kita mendapatkan uang ya, jadi kas bertambah di debit, pendapatan jasa berkurang di kredit. Lalu, ada juga kita piutang nih pada tanggal 20 yang membayar secara kredit, yaitu jasa setrika 8 kg dan jasa cuci kering 5 kg senilai 94.000. Jadi akunnya piutang usaha pada pendapatan jasa. Sama seperti yang tadi ya, yang awal tadi. Lalu pada tanggal 22 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering tanggal 20 tuh. Yang di atasnya kita menerima piutang pelunasan. Yang cuci kering saja. Yang cuci kering saja kan 5 kg. Ya 5 kg kali 6.000 yaitu 30.000. Jadi akunnya kas pada piutang karena kita mendapatkan uang, jadi kas bertambah di debit, piutang kita udah berkurang. Lalu pada tanggal 24 menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 5 kg. Nah, yang tanggal 20 Maret itu dilunasin lagi pada tanggal 24 Maret, yaitu senilai 40.000. Jadi kas pada piutang senilai 40.000. Lalu lanjut pada tanggal 25 itu menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 3 kg. Tanggal 20 Maret yang tadi juga itu berarti senilai 24.000 karena jasa setrika itu hanya 8.000 dikali 3, jadi 24.000. Jadi nama akunnya yaitu kas pada piutang. Kas bertambah di debit 24.000, piutang berkurang di kredit 24.000. Lalu pada tanggal 26, sama seperti transaksi yang tadi, nggak jauh-jauh, dapatlah hasil yaitu kas pada pendapatan jasa senilai 232.000, lalu piutang usaha pada pendapatan jasa senilai 204.000. Lalu pada tanggal 28, pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi itu karena kita mengambil uang, jadi prive bertambah di debit,
dan kas berkurang karena kita mengambil uang. Terus pada tanggal 29 menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci setrika 8 kg pada tanggal 26. Nah, pada tanggal 26 ternyata kita ada piutang tuh dan dilunasi pada tanggal 29 Maret yaitu jasa cuci setrika 8 kg. Jasa cuci setrika yaitu 10.000 per kilogram. Jadi kali 10 kali 8 jadi 80.000. Hasilnya kas pada piutang 80.000. Lalu pada tanggal 30 membayar gaji 5 karyawan senilai 3 juta secara tunai. Tanggal 30 karena karyawannya ada 5 dan satu karyawan dibayar 3 juta, berarti 5 kali 3 juta. Hasilnya 15 juta. Jadi beban gaji pada kas. Lalu pada tanggal 31 yaitu menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika. Sama seperti yang tadi, karena kita ada piutang pada tanggal 26 Maret, dilunasi pada tanggal 31 Maret, yaitu ada 2 transaksi senilai 64.000 lalu 30.000. Gitu. Jadi bisa dilihat pada layar di jurnal umum, begitu transaksinya, kurang lebih. Sama seperti yang awal-awal tadi. Lalu, setelah selesai kita mengerjakan jurnal umum, kita jumlahkan. Dan ketemulah totalnya 388 juta rupiah. Lalu, setelah kita menyusun jurnal umum, kita lanjut menyusun buku besar. Seperti dilihat pada tabel di layar ini, buku besar yaitu perpindahan dari jurnal umum, setiap akun-akunnya dipindahkan ke buku besar. Contohnya seperti kas, pendapatan jasa, pokoknya semua jurnal yang ada, akun-akun yang ada di jurnal umum itu kita pindahkan ke buku besar. Dijadikan per satu gitu akunnya. Jadilah seperti ini. Dan jumlah saldonya itu, jumlah uangnya itu juga kita masukkan nih. Kayak contoh, di sini ada saldo awal senilai 250 juta. Itu kita masukkan di buku besarnya yaitu kas. Pokoknya semua yang ada di jurnal umum, yang ada bacaannya kas, itu kita masukkan ke sini. Nih, kayak pembelian mesin cuci, itu kan di kredit karena kita beli, itu taruh di kredit. Terus pembelian setrika, itu taruh juga di kredit. Pokoknya setiap ada transaksi di jurnal umum yang ada kasnya, itu kita masukkan di kolom kasnya, buku besar kas. Kalau ada di kredit, di debit, kita masukkan di debit. Kayak misalkan kita dapat nih dari pendapatan jasa laundry kayak tadi itu, transaksi yang udah dijelaskan tadi itu. Kayak misalkan kita dapat uang, itu kasnya kan di debit. Kita taruh juga di sini nih, ada di debit tanggal 10 pendapatan jasa 154.000. Pokoknya semua transaksi yang bertuliskan kas di jurnal umum itu kita pindahkan ke buku besar seperti ini. Kurang lebih. Begitu pula selanjutnya dengan pendapatan jasa. Juga seperti itu, semua akun yang ada di jurnal umum yang bertuliskan pendapatan jasa, kita pindahkan juga ke buku besar pendapatan jasa. Begitu juga dengan piutang, lalu peralatan, perlengkapan, pembelian kendaraan, itu semua kita pindahkan ke buku besar satu-satu gitu, kolomnya satu-satu. Ini bisa dilihat contohnya kayak di layar, kurang lebih seperti ini. Lalu kita lanjut ke neraca saldo. Jadi setelah kita menyusun buku besar, maka hasil akhir dari jumlah di buku besar itu kita masukkan di neraca saldo. Nih contoh kas. Di sini kita kas itu hasil akhirnya 125.230.000. Maka di neraca saldo kita tulis nih senilai segitu juga seperti itu. Lalu di piutang ada juga piutang senilai 30.000. Jadi kenapa bisa dapat segitu? Jadi kan nih kayak di atas tadi nih. Setiap di debit kredit ini kita kalau misalkan di debit kita tambah, kalau di kredit kita kurangi. Jadi 250 juta dikurang 24 juta, dikurang 9 juta, dikurang 6 juta. Lalu pada saat di debit kita tambahkan 142 juta nih. Pada tanggal 8 ini 142.400.000 kita tambahkan karena ini di debit kita tambahkan 154.000. Terus pada saat ada yang di kredit kita kurangkan lagi. Jadi hasilnya itu hasil akhirnya ini 125.230.000 kita taruh di neraca saldo. Begitupun dengan pendapatan jasa. Pendapatan jasa hasil akhirnya yaitu 1.110.000 dan kita taruh juga di neraca saldo senilai segitu. Senilai yang ada di buku besar gitu. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat contohnya. Lalu lanjut kita ke jurnal penyesuaian. Oke, nah. Di informasi data per 31 Maret 2020, yaitu yang pertama perlengkapan tersisa senilai 2 juta, penyusutan mesin cuci dan kendaraan, sewa yang belum terpakai senilai 46 juta. Kita buat jurnal penyesuaiannya, yaitu tadi di neraca
Nah nih guys, jadi di neraca saldo kan perlengkapan itu 6.500.000 dan di penyusuannya itu tersisa senilai 2 juta. Jadi 6.500.000 dikurang 2 juta. Jadilah hasilnya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 4.500.000. Lalu yang kedua, penyusunan mesin cuci kendaraan. Jadi, kenapa bisa segini? Jadi, beban penyusunan kendaraan itu kan harga kendaraannya 20 juta. Yang disusutkan itu selama 5 tahun. Jadi 20 juta dibagi 5 itu hasilnya 4 juta. Lalu dibagi 12. 12 tuh bulannya per tahun gitu. Oke. Begitu pula dengan beban penyusunan mesin. Penyusunan mesin kan 8 tahun. Nah, sedangkan mesin itu nilainya tadi 9 juta. Jadi 9 juta dibagi 8 sama dengan 1.125.000 dibagi 12. Temunya 93.750. Lalu beban sewa itu belum terpakai senilai 46 juta. Kita tulis di bina penyesuaian beban sewa pada sewa di 2 tingkat. Senilai 46 juta. Jadi hasilnya 50.927.083. Oke, lalu kita lanjut ke neraca saldo ini, neraca lajur. Oke, jadi ini karena gambarnya miring agak susah ya. Jadi aku mau ngejelasin aja. Neraca lajur ini itu semua transaksi tadi kita pindahkan ke neraca lajur, yaitu seperti neraca saldo, terus jurnal penyesuaian. Lalu neraca saldo disesuaikan itu adalah jumlah hasil dari neraca saldo dikurang jurnal penyesuaian. Seperti contohnya itu yang 6.500.000 dikurang pada jurnal penyesuaian 4.500.000, hasilnya 2 juta di neraca saldo disesuaikan. Tuh. Lalu di laba rugi ini adalah semua beban-beban yang ada di transaksi keuangan di atas. Segala beban itu kita taruh di laba rugi. Sedangkan di yang neraca ini yaitu sedangkan yang di neraca ini semua transaksi yang bukan beban gitu kita taruh di bagian neraca. Lalu kita total di bagian sini nih, kita total di bagian bawah sini itu kita total jumlahnya dan itu harus balance, guys. Terus dan pasti kalau misalkan di laba rugi sama di neraca itu pasti nggak balance, tapi kita bisa ngebalance-nya itu dengan cara kurangnya berapa kita taruh aja di sini. Misalkan di debit itu 23.427.083.000. Lalu di kredit hanya 1.110.000. Nah, kita tambahkan aja kurangan dari sejuta ini biar jadi sama, kita tambahin aja 22.317.083. Tuh. Begitupun juga di neraca dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi ini yaitu untuk periode yang berakhir 31 Maret adalah semua yang ada di neraca lajur itu, yang ada di bagian laba rugi kita pindahin ke sini, kita buat sendiri ininya, kolomnya. Yaitu pendapatan jasa senilai 1.110.000 dan segala beban kita masukkan di bagian sini. Tuh bisa kalian lihat kan, bagian beban itu, beban sewa, beban gaji, beban mobilitas itu kita jumlahkan yaitu 23.427.083. Lalu kita kurangkan. Jadi beban dikurang pendapatan jasa 23.427 dikurang 1.110.000. Hasilnya yaitu 22.317.083. Ini yang seperti di bawah ini. Kalian bisa lihat di layar hasil akhirnya yaitu bawah sendiri itu yang 22 juta ini. Segini gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Nah, di laporan perubahan ekuitas ini udah ada akun-akunnya yaitu modal Nona Sofiola senilai 250 juta. Lalu laba rugi tadi yang di atasnya ini itu kan 22.317.083. Nih, tadi ini hasil akhir itu, yang di bawah itu kita masukin ke laporan perubahan ekuitas. Lalu drive-nya senilai 1.250.000. Lalu kita kurangkan dari 250 juta, kita kurangkan dari laba rugi sama price-nya itu 22.317.000 dikurang 250 juta dikurang 22.317.000 sama yang price-nya itu 1.250.000. Hasilnya 226.430.2009
117. Kita taruh aja di bawah itu. Lalu kita lanjut ke neraca. Nah, kalau di neraca ini, yang di neraca lajur tadi di atas, kita pindahin ke sini. Yang ada kas, piutang, perlengkapan, itu aset lancar. Jadi kita tuh hanya memindah-mindahkan aja yang dari atas tadi, kita pindahkan lagi di bagian-bagian laporan keuangannya yang di bawahnya lagi gitu. Nah ini guys, dapatnya kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, pembelian kendaraan itu masuk pada aset lancar. Terus jumlahnya yaitu 226.432.917. Lalu di kewajiban itu ada kewajiban lancar, yaitu modal Nona Saviola senilai 226.432.917. Dan ini harus balance di antara kita. Jadi kita harus cari balance gitu, karena kalau nggak balance itu berarti ada yang salah transaksi di atasnya. Terus kita lanjut ke jurnal penutup. Jurnal penutup yaitu ini. Jadi di jurnal penutup ini kita hanya memindahkan aja pendapatan senilai 1.110.000 pada ikhtisar laba rugi. Jadi kita hanya masukkannya aja gitu. Terus lalu pada beban juga ikhtisar laba rugi pada segala beban kita jabarin di sini senilai 23.427.083.000. Lalu model Nona Saviola pada ikhtisar laba rugi senilai 22.317.083. Lalu di sini ada modal Nona Saviola pada prive ya seharusnya. Di sini harusnya ada tulisan prive senilai 1.250.000 dan hasilnya 48.166.000 dan keduanya harus balance. Dan pasti udah balance. Karena kalau di atas balance pasti di bawahnya juga balance. Lalu lanjut neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldo setelah penutupan itu yang tadi di laporan keuangan neraca itu kita masukkan ke sini. Tapi yang akumulasi dan modal itu kita taruh di kredit, di bagian kredit. Dan tadi waktu di neraca juga itu jumlahnya itu yang akumulasi itu dikurang. Jadi di neraca setelah penutupan yaitu ada akun kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, pembelian kendaraan, lalu akumulasi penyusutan kendaraan dan mesin cuci, lalu modal sama serta. Dan hasilnya itu pasti balance. Bawah ini 226.860.000 gitu. Terus lalu kita lanjut terakhir yaitu ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini jadi jurnal pembalik itu tuh jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periodenya. Akan tetapi tidak berarti semua jurnal penyesuaian dilakukan penyesuaian jurnal pembalik. Nah, yang termasuk di jurnal pembalik itu, yang ada di jurnal penyesuaian dan ditaruh di jurnal pembalik itu seperti persekot beban, pendapatan diterima di muka atau pendapatan gitu, terus beban yang akan dibayar atau utang beban, lalu pendapatan yang akan diterima atau piutang pendapatan. Nah, sedangkan di transaksi ini terdapat di jurnal penyesuaiannya itu ada beban sewa. Dan transaksinya itu sewa dibayar di muka pada beban sewa. Nah, kita balik pada jurnal pembalik, jadi beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai 46 juta. Itu guys. Nah, udah nih selesai kita. Nah, segitu aja penjelasan dari aku. Semoga apa yang aku jelasin bisa dimengerti oleh yang melihat video ini dan mudah dipahami. Tapi lebih jelas lagi, kalian mungkin bisa untuk membaca buku dari referensi berbagai buku, karena di buku itu banyak contoh-contohnya yang lebih jelas lagi gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye.